Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya teman-teman, kembali lagi di konten yang selalu mengingatkan gue seberapa cepatnya waktu itu berlalu. Ya, jadi sekarang sudah masuk ke musim fall 2021 atau berarti musim gugur. Jadi seperti biasa ya kan teman-teman, di video ini gue bakal ngecek-ngecekin dan memberikan semacam kayak first impression gue kepada anime-anime yang bakal keluar di musim ini, yaitu musim fall atau musim gugur. Jadi di sini gue bakal ngecek anime fall 2021. Mana yang menarik? Ini dia ya kan, gue seperti biasa sudah masuk ke My Anime List ya kan, dimana gue bakal ngecek-ngecekin animenya. Dan sebelum lanjut, jujur musim sebelumnya sih belum ada yang gue tonton. Gak ada sih beberapa yang udah gue cek-cekin ya kan, yang musim summer kemarin. Kalian bisa cek video gue yang gue ngecek-ngecekin di musim itu. Walaupun sih udah ada yang gue cek-cekin, dan menurut gue sih secara overall gitu ya, secara keseluruhan sih musim kemarin sih kayaknya nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Memang ada beberapa yang gue pengen tonton, cuman maksud gue tuh anime-animenya tuh bukan anime yang termasuk anime yang lu bisa nontonnya entar lah, ya gak sih? Gak usah terburu-buru. Jadi gue nggak ada yang kayak gue harus nonton nih, gue harus nonton sekarang gitu. Ya paling musim kemarin aja sih. Kalau musim-musim sebelumnya sih ada sih yang kayak bikin gue penasaran gitu. Tapi ya itu aja, gue belum ada yang gue tonton di musim sebelumnya, jadi jangan nanya-nanya terus. Dan langsung aja teman-teman, kita bakal masuk ke anime fall. Maksudnya musim gugur loh pak. Guys, sedikit mengingatkan aja, ini berarti musim terakhir di tahun 2021. Tahun 2021 sudah mau berakhir. Tahun 2021 sudah berakhir. Iya kan? Nanti konten mana yang menarik selanjutnya di tahun 2022. Oh my god. Oke, anyway, jangan banyak pikir dulu, kita langsung aja kita cek-cekin anime yang muncul di musim ini. Gue bakal urutkan animenya berdasarkan most member, jadi mana yang paling populer. Langsung ke anime yang pertama teman-teman. Langsung aja nih. Di anime yang pertama kita ada Mushoku Tensei season kedua. Oh damn, udah secepat itu ya, karena season satunya aja kan tahun ini apa ya, sekitar bulan April mungkin, gue lupa gitu kan. Dan gue juga udah sempat review season satunya, kalian bisa cek aja yang ini, Mushoku Tensei. Gue pasti akan nonton sih. Gue cukup lumayan penasaran dari apa yang terjadi di season 1. Buat yang belum nonton atau nggak tahu ya, ini biasalah anime isekai, cuman menurut gue sih lumayan serius gitu ya, lumayan niat lah gitu. Gue ngomong apa sih, kalian cek aja review gue agak lupa. Ceritanya lumayan oke, animasinya bagus, jadi sejauh ini sih gue lumayan tertarik untuk ngikutin. Langsung aja ke anime yang selanjutnya teman-teman. Ini termasuk anime yang gue udah denger dan gitu, dan teman gue juga ada yang merekomendasikan, karena pastinya sih tebakan gue karena mangganya terkenal, apalagi kalau bukan Komi-san wa Chomyusho Desu atau Komi Can Communicate. Ya mungkin ini anime romcom yang bakal populer di musim ini teman-teman, karena lumayan ada di mana-mana sih gue nemunya gitu ya. Dan kayaknya sih pasti karena mangganya terkenal ya kan. Mari kita lihat mangganya. Kita lihat mangganya dulu nih jadinya ya kan. Tuh ya kan, skornya 82. Oh tuh popularity udah. Kita langsung aja lihat popularity men, 29. Untuk level manga 29 tuh kayak damn. Tapi gue nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi kita lihat sebentar ya. Dan setahu gue sih inti ceritanya itu, jadi ada si cewek ini nih yang kayaknya sih cakep, populer mungkin ya, dengan cowoknya yang biasalah orang yang nggak punya temen gitu sih biasanya dia kayaknya ya. Dan ternyata uniknya, jadi si cewek ini dia nggak bisa berkomunikasi, dalam artian dia agak pemalu lah gitu, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi intinya sih kayak si cowoknya itu mencoba bantu si cewek ini, karena kebetulan mereka duduknya sebelahan ya. Itu yang gue baca sinopsisnya kayak gitu ya. Romance komedi aja sih. Kalian mau berharap apa lagi? Gue sih bakal ngecek sih jujur aja. Cuman kayaknya gue bakal nunggu sampai semua episodenya ada, karena kayaknya sih cuma 12 episode itu tebakan gue ya. Jangan mending nge-binge aja sih kalau romance ya. Kalau gue biasanya langsung nge-binge aja. Gue bisa lihat banget kalau misalnya di manga nih pasti banyak yang suka sih kelihatan. Sekarang mari kita lihat apakah berhasil di anime gitu kan. Apa animenya, adaptasi animenya bakal bagus gitu. Kalau lihat dari trailernya tadi sih kayaknya bagus sih ya. Oke, itu dia ya, check it out. Selanjutnya adalah ini termasuk anime yang trailernya juga muncul di mana-mana, yaitu adalah Platinum End. Ya teman-teman, ini dia drama supernatural genrenya. Coba gue cari trailernya. Nah jadi menariknya anime ini itu yang bikin mangganya itu yang bikin Death Note. Jadi penulisnya Death Note gitu. Dan setahu gue sih ceritanya kayak ada semacam kayak ini malaikat ini yang jadi ada malaikat yang disebar-sebarkan ke bumi, dan malaikat ini kayak bakal ngetes, sebenarnya mirip Death Note sih, bakal ngetes orang-orang yang dipilih sama malaikatnya untuk diberikan kekuatan Tuhan basically. Itu aja. Jadi si cowoknya ini kayaknya bakal punya kekuatan Tuhan. Mungkin dia bisa bunuh orang, bisa ngambil nyawa orang, atau bisa ngapain, gue nggak tahu ya. Tapi
Kurang lebih sih sinopsisnya kayak gitu. Walaupun gue sempat lihat trailer satunya dan ada mungkin karakter lain gitu ya, dia kayak pakai baju robot gitu. Jadi ya nggak tahu sih, secara konsep sih menarik aja ya teman-teman. Gue sih tertarik, apalagi yang bikin Death Note. Dan buat yang nggak tahu ya, Death Note menurut gue is one of the best anime ya kan, secara misteri dan psychological itu dapet banget. Apakah Platinum End bakal memenuhi ekspektasi dan bakal sebagus Death Note, gua nggak tahu, tapi kayaknya sih enggak sih, mungkin ya. Dan kalau kita lihat dari mangganya, nah ini yang bikin gua kayak gitu kan, mangganya skornya cuma 7 pak. Ya, mari kita cek nanti, kita lihat apakah bagus apa enggak. Secara sinopsisnya sih lumayan menarik ya nggak sih? Jadi kayak ada malaikat-malaikat itu dan ngasih kekuatan dewa gitu. Mungkin kayak Death Note gitu kan, si dewa kematian kayak Ryuk gitu kan, ngasih bukunya Death Note gitu ke manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Sebenarnya kayak gitu sih. Mirip sih, sebenarnya mirip banget sih sama Death Note. Jadi ya itu dia Platinum End. Selanjutnya ada 86 season kedua ya teman-teman. Ini udah season kedua. Gue jujur nonton season satunya. Iya, gue nggak bikin review karena apa ya, menurut gue sih ini menurut pendapat gue ya, gue tahu kayaknya ada yang suka juga sih sama anime ini. Cuman gue nonton satunya dan ceritanya sih bagus-bagus aja ya, cuman nggak begitu meninggalkan a big impression buat gue ya, kayak nggak bikin gue kayak mikirin banget atau bikin gue tertarik kelanjutannya gimana. Jadi ya nggak tahu men, apakah gue bakal nonton selanjutnya atau enggak. Dan ya itu aja sih. Untuk konsep cerita sih oke aja sih. I don't know, aku jadi nge-review gini, cuman it's a bit too simple buat gue, dalam artian gue udah paham di awal ini bakal mengenai apa ya kan. Ada yang sisi yang mereka perang itu pokoknya yang pakai robot-robotnya, terus ada sisi yang rambut putih ya, pokoknya tau lah. Gue nggak mau cerita panjang-panjang, tapi dari awal sampai akhir tuh konfliknya nggak begitu nambah menurut gue. Mereka kayak nggak begitu memperbesar konfliknya, dan juga kayak gue kurang suka sama musuhnya, kayak kurang apa gitu, musuhnya apa gitu. Anyway ya pokoknya ya, anyway gue nggak mau bicara panjang-panjang. Bagus-bagus aja, tapi buat gue nggak begitu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Blue Period. Ini dia teman-teman, ini juga termasuk ini gue pengen ngecek sih kalau ini. Jadi ceritanya itu ada hubungannya dengan melukis ya, Blue Period, dan juga asiknya ada di Netflix. Let's go. Ini pertama kalinya gue lihat trailernya ini by the way. So yeah, the main character likes to paint. Basically, ini dia menemukan passionnya untuk melukis, menggambar. Mungkin cerita simple, slice of life, memperdalam mengenai melukis, mungkin gitu ya. Gue suka slice of life yang yang drama slice of life tuh gue suka gitu. Secara animasi sih lumayan oke aja. I hope it's good. I hope the story is good. Gue berharap ceritanya bagus. Dan alasan gue pengen ngecek karena mengingatkan gue sama anime yang udah gue tonton dan gue suka. Itu misalnya kayak ada 2 sih sebenarnya, namanya juga mirip, Barakamon dan Bakuman. Kalau ada yang tahu gitu kan, Bakuman itu, ini takutnya gue kebalik nih, pokoknya Barakamon itu kayak tentang seorang yang bisa kayak nulis kanji itu, tulisan-tulisan Jepang gitu, dan dia kayak pergi ke desa. Tadinya dia anak kota jadi ke desa kayak gitu-gitu, tapi slice of life-nya bagus gitu. Buat kalian yang pengen nonton slice of life, gue rekomendasikan sih ini Barakamon. Satunya juga Bakuman. Bakuman itu tentang penulis manga. Ini juga rekomendasi teman-teman. Jujur gue belajar banyak sih tentang mangaka gitu ya, bagaimana menjadi penulis manga segala macam. Jadi tonton aja Bakuman, itu juga bagus. Dan Blue Period mengingatkan gue sama itu. Ya, ini gue tertarik sih, Blue Period. Selanjutnya teman-teman, ada what is this? Takt OP Destiny. Gue gak tau baca gimana. Dari Madhouse dan Mappa. Oh damn. Oh hello. Action fantasi. Ini merupakan original work ya, tidak diadaptasi dari mana-mana. Suatu hari ada meteor yang jatuh ke bumi, and the world completely changed. Boom. Tiba-tiba dunia berubah total. Meteor tersebut mengeluarkan Grossecu monster called D2. What? Oke. Tiba-tiba meteor itu keluar semacam kayak monster. But there were some people who resisted the D2. Ada orang-orang yang kayak menolak monster-monster ini. They are young women who hold the power of music. What is this? ada perempuan yang memiliki kekuatan musik, dan perempuan ini memiliki scores that are able to defeat the monster. Jadi monster dikalahkan dengan musik. Oh no. Ini bakal anime dengan konsep yang aneh-aneh ini. Apa nih maksudnya? Oh, the animation though. Look at this. What's going on? Ooh. Alright. The animation looks very smooth. Very. Okay. Oh wow. Sakuga semua animasinya, man. Damn. Ya itu dia teman-teman. Takt of
apalah itu Destiny. I might check it out. I might check it out. Berapa episode kita nggak tahu. Oktober 6 ya, bentar lagi. Oke. Ini dia, ini lumayan nih, ya kan, mungkin hidden gem di musim ini. Selanjutnya, nah ini gue juga udah dengar, selanjutnya adalah Miruko-chan. Jujur ini gue pengen ngecek, mungkin, sangat-sangat mungkin ya. Kenapa? Karena ini merupakan anime bergenre horor ya teman-teman. Dan jadi ceritanya tentang, ya biasalah cewek ya kan, namanya siapa Miko ini bisa ngelihat hantu, basically udah gitu aja sih. Kalau gue denger ya, walaupun sih jujur sih gue jarang banget nonton horor, anime horor. Cuman yang gue denger kan anime horor lumayan failed lah, nggak begitu work gitu ya. Genre horor di anime ya nggak sih, karena nggak begitu dapat aja seremnya. Oh hello, walaupun di manga bisa sih, di manga bisa serem sih somehow. Dan ini sih gambarnya bagus-bagus aja. What's going on with this girl? What? Cuman kok dari trailernya ada kayak vibe komedi-komedinya gitu, ada vibe kayak lucu-lucunya. Jadi apakah horor komedi ya kan? Kalau kita lihat di sini sih iya komedi horor sih. Will it work? Apakah horor dan komedi mana yang bakal lebih kuat? Itu aja sih maksud gue. Horor terus ada komedi ya. I don't know about that. But I might check it out. Mungkin gue bakal ngecek sih. Ya itu dia teman-teman. Selanjutnya ada Isekai. Skip. Selanjutnya adalah Shumatsu no Harem. Oh damn. The World's End Harem. The Man Killer Virus. 12 seconds later. Oh my god. Ini gue lagi baca sinopsisnya. Yang gue tangkap adalah jadi ada sebuah virus yang bisa dibilang memusnahkan sebagian besar laki-laki di bumi. Ya, 99,9% laki-laki di bumi telah hilang. Ya, tapi ternyata ada seseorang laki-laki, coba gue sekalian cari trailernya. Ada seorang laki-laki yang karena dia abis sakit atau tidur gitu, jadi dia nggak kena virusnya, atau dia abis kayak hibernasi, gue nggak tahu lah. Pokoknya ini dia bangun-bangun, ya kan? Dia bertemu dengan cewek ini. Terus itu cewek-cewek jadi kayak ada cowok. Oh my god. Oke. Takutnya video ini nggak bisa di-upload ya kan. Jadi wow, that is the dream. Ya bakal nonton. Oke. Selanjutnya ada Saihate no Paladin. Apakah ini isekai? Gue rada bingung sih. Jadi kayak ada si bocah ini yang tiba-tiba lahir di dunia apapun ini, terus dia kayak mulai mempertanyakan diri, siapakah dia? I don't know. I'm not. Gue nggak tertarik. Selanjutnya adalah Shin no Nakama-jan. Oh buset dah. Hah? Ini nggak ada bahasa Inggrisnya lagi. Terus gue skip. Nggak. Oke teman-teman, lagi-lagi kita ada romcom, comedy romance, slice of life, dan ini rada aneh sih. Oke, nama judulnya adalah Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi. Ya, jadi sebenarnya normal aja. Cuman style gambarnya aja dan ceweknya yang I don't know, it's weird man. Oke, so jadi kayak ya, jadi ada si ini nih si cowok ini baru masuk ke kantor ini lah istilahnya. Terus seniornya ya bukan loli ya, karena dia kan udah dewasa gitu. Cuman penampilannya alright ya. Gue aja nggak tahu mau apa. Terus mungkin bakal ada romance antara kedua karakter ini, gue nggak tahu. Ya romance komedi aja sih. Ya buat yang tertarik silakan. Gue nggak tahu. Oke, selanjutnya adalah World Trigger third season. Sayangnya gue nggak nonton, jadi kita bisa skip itu. Isekai, ada kata-kata isekainya yang kedua lagi ya kan. Bye. Oke, selanjutnya adalah Suki to Laika to Nosferatu. What the hell? The first astronaut in human history was a vampire girl. Oke, astronot pertama adalah gadis vampir. Oh my god, ini sinopsisnya panjang banget cuy. Mari kita cek animasinya saja. Oke, ini termasuk yang animasinya bagus sih. Kadang suka gitu sih, suka tiba-tiba ada anime yang kayak ini anime apaan men? Ini ceritanya apaan? Gak ada yang pernah dengar. Tiba-tiba animasinya bagus-bagus aja. Selalu aja. But I don't know what this is, okay? Mari kita tunggu update lagi dari orang-orang. Selanjutnya adalah Sakugan. Nah ini nih dari gambarnya sih gue lumayan tertarik. Sakugan. Coba kita lihat tentang apa. Genrenya sci-fi doang. Oke. Apa terjadi di sini? Sakugan. Oh ada mecha-mekanya ya ternyata ya. Oh yang bikin mungkin sama kayak Dimension W tadi. Dimension W. Gue tahu anime itu. Kayaknya sih ceritanya tentang kayak mereka hidup di bawah tanah. Tadi kayaknya apa gimana gitu. Terus I don't know again.
Nggak tahu sih, teman-teman. Ini gue cuma ngecek-ngecek ya lagi-lagi ya. Mari kita skip aja beberapa. Ternyata sih di musim ini nggak begitu ada yang gimana-gimana ya. Ini gue lagi nyari aja yang kira-kira menarik buat gue aja ya. Lagi-lagi ya kan. Oke, selanjutnya adalah Deep Insanity The Lost Child. Ada apa lagi nih teman-teman? Oh, Deep Insanity The Lost Child. Dari judulnya aja lumayan deep gitu ya. Genrenya cuma sci-fi doang. Guys, apakah ini jangan-jangan hidden gem musim ini? Jadi kayak ada satu cowok ini yang kayak, gue juga gak ngerti tadi ya. Kayaknya ada kayak semacam kayak virus gitu mungkin ya. Terus dia kayak mencoba untuk menjelajah, mencari obat. Gue gak tahu. Gue tadi, ntar gue baca lagi lah sinopsisnya. Tapi what the hell is this, man? This is really interesting. Ini menarik banget sih. Dari judulnya aja yang kayak The Lost Child. Hello, original production works, original work, okay. Oh wow. Yo, ini sih teman-teman. Ini coba gue baca lagi ya. Tuh ya kan. Tadi gue udah sempat baca. Madness and Waking Sleep, Randolph Syndrome. What is that? This new illness. Jadi ada kayak semacam kayak penyakit yang mencoba mulai mendekati manusia. Terus, and here alone a young man with a wish in his heart is trying to challenge. Iya, jadi kayak penyakitnya itu berasal dari ini nih, underground world asylum yang tadi tuh, yang dia di akhir nemuin kotanya itu. Dan mungkin si bocah atau cowok ini kayak mencoba untuk menentang kali, gue nggak tahu lah. Jadi kayak ya, itu dia. Apakah ini bakal hidden gem lagi kayak musim lalu ada Vivi Song itu? Jujur gue belum nonton juga itu. itu 2 musim lalu sih. Iya, gue belum nonton, sorry. Ada yang komen di bawah minta gue nonton, sorry aja, tapi belum ada waktu aja, kadang mager aja ya. Tapi ya ini gue tertarik. Ini apa nih? Ya ini Deep Insanity Lost Child. Watch out for that, teman-teman. Kalau dari trailernya mohon maaf, kita belum lihat lebih nih, masih Oktober 13, 2 minggu lagi, tapi ya ini sih. Selanjutnya adalah Visual Prison. Supernatural. Menceritakan tentang Ange Yuki, oke, seorang laki-laki yang melawan deep-seated loneliness. Oh wow, yang merasa sendiri dan tidak bisa cocok di mana-mana gitu. With nobody to call family, tidak punya keluarga. Ini apa? Kenapa sedih banget? Tiba-tiba di akhir sinopsisnya agak lucu deh. Overwhelmed by the energetic performance, he is suddenly struck by an intense pain. Bukannya kayak tiba-tiba dia menemukan kebahagiaan. Enggak, ini dia sendiri nih, ya kan, dari awal-awal. Di akhirnya tiba-tiba dia menemukan rasa sakit yang luar biasa. Apaan coba? Ada vampir-vampir nih gitu ya. Oke, ini dia teman-teman. Bila ada yang tertarik, belum kelihatan gimana banget. Kurang yakin. Jujur sih, untuk di bawah-bawah udah nggak begitu ada yang menarik banget. Tapi ini lumayan mengejutkan. Ternyata ada Lupin the Third Part 6, teman-teman. Lupin the Third itu udah part 6 ya. Jadi buat yang nggak tahu, Lupin 3 ini tuh termasuk anime lama, anime dari dulu ya. Dan ini udah part 6 ini, gila, gue kaget aja sih tiba-tiba. What? Ini dari mana, men? Masih lanjut. Gue pikir ini kayak ya udah gitu. Gue nggak pernah nonton juga gitu. Tapi ya buat yang nggak tahu, ini termasuk anime dari dulu nih. Nih kita coba cek ya. Ini kan part 6. Kita nih prequelnya kan part 5. Kita balik ke part 5 2018. Oke, masih baru. Prequelnya ini 2015. Ini dia Lupin the Third 2015. Iya. Habis itu ada lagi prequelnya lagi, Lupin the Third part 3. Tuh, ini part 3-nya tahun 95. Kelar. Wow, man. Apakah gue pengen nanya sih, mungkin dari kalian ada yang tahu gitu, apa Lupin the Third nih benar-benar nyambung yang tahun 2015 ini dengan yang 2000 lagi 95 itu. Gila, men. Oke, ya itu dia teman-teman, kurang lebih anime yang bakal keluar di musim ini. Untuk terakhir gue bakal ngecek film-filmnya, teman-teman. Gue bakal ngecek 3 aja. Yaitu yang paling atas, teman-teman. Ini dia. Sebenarnya di akhir tahun ini sih, ya bener juga sih, ya termasuk fall ya. Di akhir tahun ini kita ada Jujutsu Kaisen Zero, the movie. This is the story of the origin of Jujutsu Kaisen. Ya kan? Gue udah sempet bahas Jujutsu Kaisen. Kalian cek aja video gue yang ini, review gue. Oke, anyway. Dan kalau nggak salah ini ceritanya tentang Gojo nggak sih? Kalau gue denger ya, gue nggak tahu. Tuh itu kalau nggak salah Gojo itu, gue so tau nih. Udah gitu doang trailernya. Oh damn, belum ada trailer yang baru teman-teman. Tapi iya pastinya, ya masih Desember juga sih, pastinya belum ada sih. Tapi itu ada Jujutsu Kaisen, banyak yang nanti. Selanjutnya adalah Sword Art Online, bakal ada filmnya lagi. Yang buat yang ngikutin Sword Art Online silahkan cek. Untuk terakhirnya ada apa nih? Tiba-tiba ada Aino Utago Woki Cassette. Genrenya music school, jadi bakal ada musiknya. Ini gue sempat lihat sih. Oh, ya ini
kayak ada androidnya gitu gak sih? Si ceweknya android ini. Iya. Mungkin gue ngecek karena ya teman-teman. Nih kenapa gue bisa tahu anime ini? Karena yang nyuarain voice aktornya itu Suchiya Tao, ya. Ini dia. Dan gue suka dia. Itu aja. Buat yang nggak tahu, dia yang main di Alice in Borderland. Gue udah sempat bahas di video gue sebelumnya. Kalian cek aja. Agak-agak kurang sih videonya, tapi nggak apa-apa, kalian cek aja. Gue bahas itu. Dan dia itu yang main di film Rurouni Kenshin yang live action, dan gue lumayan suka sih film Rurouni Kenshin ini. Dan ya ini dia Suchiya Tao, dia bakal nyuarain ini, jadi mungkin gue bakal ngecek. Tapi ya itu ya teman-teman, kurang lebih anime ini bakal keluar di musim fall 2021. Yang bakal gue cek langsung aja, cepet aja, pasti ya Mushoku Tensei, habis itu Komi-sanwa, Platinum End gue masih kurang yakin, tapi we'll see. Paling gue lihat dulu menurut pendapat orang lain bakal gimana. Blue Period gue pengen ngecek karena ya slice of life gitu, drama slice of life, I kinda like that. Sebenarnya ini gue pengen ngecek sih sebagian besar. Miyuroko-chan gue juga pengen ngecek horror, apakah bakal serem apa gimana, ada komedinya, apakah bakal work. Shumatsu no sama terakhir itu gue pengen ngecek Deep Insanity The Lost Child. Ini paling penasaran sih. Itu dia teman-teman, ya kan, untuk video kali ini. Silahkan kalian komen di bawah anime mana yang pengen kalian cek, pengen kalian tonton. Silahkan komen di bawah aja. Ini kurang lebih yang ada di My Anime List saat ini, ya kan. Jadi kalau misalnya nanti ada anime lain yang kalian pengen gue cek, silahkan komen aja di bawah, itu juga bisa, ya kan. Mungkin ada yang nggak ada di sini, ya kan, bisa juga. Jadi ya, dan ya like video ini pastinya seperti biasa, jangan lupa share juga boleh sekalian, dan yang paling penting subscribe, itu yang paling penting. Dan ya, terima kasih sudah nonton, thank you for watching. 2021 udah mau berakhir. Oke, see you in the next video guys, bye.